Hai guys, merhaba. Ya ada botol aqua. So video kali ini kita mau Q&A. Tapi aku aja sendiri karena pertanyaannya lebih banyak kan bahasa Indonesia. Jadi mumpung Ahmed lagi tidur siang, daripada aku bingung mau ngapain, jadi kita buat video Q&A-nya sekarang. Jadi kita lagi staycation 2 hari, masih di Istanbul juga, masih di Asia side. Nanti kalian bisa lihat video keseharian kita staycation di video lain, nanti aku buat di video lain. Jadi untuk video kali ini kita mau Q&A aja. Jadi aku udah buat pertanyaan di Instagram seperti biasa. Jadi nanti aku jawabin pertanyaan kalian di sini. Tapi nggak semuanya karena nanti durasinya pasti kepanjangan. Jadi aku pilih beberapa aja yang aku langsung lihat dan aku baca. So kita langsung aja ke pertanyaan Q&A. Oke, pertanyaan pertama ada yang nanya, kalau di Istanbul ada grup pengajian khusus Gelin nggak? Kayak grup pengajian ibu-ibu di Indo. Dulu sebelum pandemi, setahu aku itu ada. Terus pernah juga manggil ustadz, siapa gitu namanya, ustadz dari Indo dipanggil ke Istanbul juga. Dulu ada pengajian, dulu tuh ada bazar 17 Agustus selalu rame di Istanbul, KJRI selalu buat acara setahu aku. Tapi setelah pandemi karena lockdown jadi sekarang belum ada lagi. Tapi semoga ada, karena aku belum pernah ngerasain benar-benar ngumpul di KJRI Istanbul, kumpul orang-orang Indonesia semuanya. Aku belum ngerasain karena waktu aku datang itu udah mulai awal-awal pandemi. Semoga nanti udah nggak pandemi lagi, jadi kita bisa lihat keseruan ngumpul-ngumpul seluruh orang Indonesia yang ada di Istanbul. Doain ya guys. Oke, terus ada yang nanya, Kak gimana kalau ngomong sama Ahmed, kan bahasanya beda dan kakak juga bahasa Turki dan bahasa Inggris pakainya ya untuk ngomongin pernikahan gitu. Dulu awal-awal kita pakai bahasanya tuh campur, masih Inggris ke Turki. Jadi masih kayak lebih banyak Inggrisnya daripada Turkinya, karena aku memang belum tahu bahasa Turkinya yang benar-benar setahu sekarang gitu loh. Maksudnya aku dulu paham bahasa Turki tapi belum sepaham sekarang. Jadi dulu kalau mau bahas yang serius atau bahas yang soal pernikahan, kami lebih ke chat aja ngobrolnya, karena kalau ada yang tidak ngerti kita bisa langsung ke Google Translate. Walaupun translate-nya nggak pure banget, tapi seenggaknya yang dia bahas itu kita bisa paham. Karena kalau video call kayak kita kurang paham dan yang diomongin juga kurang greget gitu. Jadi lebih enak kalau kami dulu waktu bahas-bahas pernikahan itu pakai chat aja, lewat chat aja. Jadi kalaupun ada yang dia omongin, kita bisa langsung tanya ke Mbah Google Translate. Oke, yang paling banyak ditanyain adalah keseriusan. Gimana buat mastiin kalau Kak Ahmed benar-benar serius ke Karabia? Ada juga yang nanya ciri-ciri cowok serius itu gimana. Aku nggak tahu ya kalau untuk yang negara lain ya, ataupun Indonesia pun aku nggak paham gimana ciri-ciri cowok serius untuk cowok Indo. Tapi kalau untuk cowok Turki, sepengalaman aku dan setahu aku, ciri-ciri dia bisa dia serius ke kita itu biasanya kita dikenalin ke orang tuanya. Nah karena di Turki itu nggak bisa, maksudnya apa ya, nggak sembarangan kayak punya pacar, boleh punya pacar gitu tuh di sini nggak boleh. Kalau daerah lingkungan keluarga Ahmed dan tempat kami tinggal ya, terus tuh pacaran itu dianggap aib buat mereka, kecuali udah memutuskan serius, emang kayak serius pengen mau nikahin orang ini atau pengen nikah sama orang ini, biasanya dikenalkan sama orang tua. Jadi menurut aku salah satu ciri-ciri orang serius itu untuk cowok Turki itu memperkenalkan kita ke orang tuanya dia. Kayak Ahmed kemarin waktu seminggu kami ngobrol, pertama kali ngobrol dia udah kenalin aku ke Ane, karena cowok Turki itu lebih terkenalnya kan anak mama. Jadi pertama kali yang Ahmed kenalin ke aku itu Ane. Gimana buat mastiin kalau Kak Ahmed benar-benar serius? Sebenarnya berjalannya waktu itu dia nanya
kamu mau nggak ke hubungan yang serius. Terus aku memang juga udah bilang dari awal kalau emang aku mau cari orangnya tuh yang serius. Jadi kalau kamu emang main-main, enggak, jangan lanjutin hubungan kita dengan yang chattingan atau seterusnya, karena walaupun kita cuma berteman tapi pasti nanti ada baper-baper kan. Jadi kalau memang kamu gak ada niat serius, jangan diterusin chattingannya. Maksudnya ya udah nggak usah chattingan gitu, karena pasti mau kita cuma anggapnya teman, pasti secepat atau lambat kita pasti bakalan baper, namanya chattingan sama cowok kan. Jadi aku bilang dari awal, dan Ahmed juga dari awal bilang pengennya serius, terus aku cuman iyain dan dia buktiin terus. Kayak waktu itu dia kayak ngenalkan ke anehnya, terus lama-lama dia ngenalin ke terakhir babanya, aneh adeknya, terus babanya. Terus abis itu pas masih belum terlalu meyakinkan lah waktu itu, tapi ya iyanya aku, tapi belum kayak yakin dia beneran serius gitu. Tapi akhirnya dia kayak tanya-tanya, terus dia cek-cek tiket pesawat ke Indo, terus dia nanya gimana pernikahan di Turki, biayanya gimana, apa segala macam. Terus di Turki kan tradisinya kalau misalkan nikah itu entah nyewa atau tinggal sendiri, beli rumah atau nyewa, itu pasti nyiapkan barang-barang untuk di rumah. Dia udah nyicil kulkas, nyicil ini. Aku udah yang kayak ya ini udah pasti serius karena dia udah ngeluarin biaya walaupun kami belum ketemu gitu. Terus ada yang nanya lagi tentang pernikahan imam dan negara. Nah di Turki emang ada dua. Nikah imam itu kalau kita tuh ngomongnya nikah sirih. Nah nikah negara itu ya ijab kabul yang ada penghulu. Nah kalau kita di Indo kan langsung gabung. Nah kalau di sini dia dipisah. Jadi sebelum nikah resmi atau nikah negara itu malamnya mereka nikah imam yang sama ustadz. Jadi setelah itu besok paginya baru nikah negara yang dapat buku nikah. Nah mungkin untuk itu nanti kita bisa bikin video khusus untuk ngebahas gimana sih pernikahan di Turki. Walaupun aku nikahnya di Indo, tapi seenggaknya aku udah lihat dan tahu beberapa pengalaman gelin-gelin yang lain. Atau kemarin Ade Ahmed kan juga nikahnya di sini, seenggaknya dikit banyaknya aku agak paham. Jadi mungkin kita nanti bisa bikin di next video untuk pembahasan ini. Terus ada yang nanya lagi, setelah kenal berapa lama akhirnya Kak Ahmed ngenalin Mbak Rabia ke keluarganya? Seminggu. Jadi seminggu kami ngobrol itu dia kasih tahu anehnya. Terus pas setiap kami video call pasti ada aneh ya, waktu itu belum tahu bahasa Turki yang kayak ngomong banget, jadi paling cuman kayak merhaba kayak gitu-gitu, merhaba doang. Nah selesai pun aku waktu itu belum tahu karena masih baru banget yang kayak pengen belajar bahasa Turki, jadi cuma taunya merhaba doang guys. Jadi tapi aneh udah tahu waktu itu udah tahu kami ada hubungan. Yang pertama kali tahu di keluarganya Ahmed itu anehnya. Terus ada yang nanya lagi, kayak gimana cara ngomongnya biar kita bisa komitmen sama doi? Kayak kita tuh benar-benar serius, nggak main-main, langsung aja ngomong. Maksudnya langsung aja ngomong. Orang Turki nggak suka di kode-kodein atau nggak suka basa-basi. Kalau emang kalian dari awalnya ngomong serius, ya bilang serius kayak gitu. Nah, misalkan kalian juga tanya kalau kamu memang belum serius, si doinya juga kasih tahu kalau dia memang belum serius. Jadi kalian nggak nunggu dia gitu loh. Tapi kalau memang kalian omongin dia serius dan doinya juga bilang dia serius dan ada pembuktian, ya udah bertahan. Tapi kalau doinya emang bilang aku belum siap serius, ya maksudnya kalian nggak usah capek-capek nungguin doi. Jadi orang Turki intinya langsung tutup poin aja. Kalau kalian pengen apa sesuatu atau yang kalian pengen omongin serius, kalian langsung ngomong aja, nggak usah pakai basa-basi guys. Oke lanjut, culture shock di Turki yang sampai sekarang masih rada apa kak? Banyak kan. Tapi yang masih kayak yang masih belum kayak terima itu di sini dikit-dikit aib. Tapi maksudnya aibnya Turki itu bukan kayak kita yang aib tuh yang kayak fatal banget tuh kan aib kalau di Indo. Nah di sini aibnya itu kayak nggak bagus, nggak boleh, itu tuh mereka bilangnya aib. Jadi itu kita kesannya orang Indo mikirnya gini aja sih aib gitu. Nah aib di Turki sama aib di Indo tuh beda.
standarnya. Kalau di sini tuh misalkan kita cewek duduknya nggak bagus, misalnya ada tamu-tamu misalkan gitu kan, nggak boleh duduk gitu, duduknya bagus nanti aib. Nah mereka tuh gitu aib. Terus kayak misalkan kita lagi haid nggak boleh ngomong sembarangan ke orang kecuali ke suami atau paling banter ke mertua. Kalau misalkan ditanya nggak puasa terus kita bilangnya lagi haid, itu yang nanya orang atau sepupu atau siapapun yang bukan suami atau mertua, nggak boleh bilangnya, itu namanya aib. Jadi kita bilangnya lagi sakit gitu aja. Kalau kita bilang haid sembarangan di sini juga aib. Nah jadi tuh di sini tuh dikit-dikit aib gitu. Itu yang masih aku bikin masih kayak kutu shock banget. Jadi kalau misalkan mau ngelakuin apa-apa tanya sama Ahmed, ini gimana, bagus nggak, aib nggak gitu. Jadi misalkan kita lagi diundang ke acara keluarga, terus yang berangkat cuman Ahmed, aku nggak berangkat. Terus misalkan bukan karena sakit atau bukan karena apa, karena aku nggak pengen misalkan gitu, nggak bisa, itu namanya aib. Jadi itu aib di Turki itu yang kayak kurang bagus atau nggak boleh, yang benar-benar nggak boleh banget, itu namanya aib di sini. Bukan kayak kalau kita yang kayak mohon maaf hamil luar nikah aib. Nah beda lagi aib di Turki, itu yang masih bikin shock banget pas kutu shock di Turki. Terus lanjut lagi, Kangus, berkas-berkas pernikahan kalau dijalanin kan sulit. Gimana biar bisa urus pernikahan sulit? Itu Kak, tata caranya, step by stepnya. Kalau untuk yang berkas-berkas pernikahan dan step by step yang nikah mix Indo-Turki, nikahnya di Indonesia, aku udah buat videonya, kalian tinggal scroll aja di video di YouTube kami. Oke, ada yang nanya lagi, Kak Bia dulu pas nikah biaya nikahnya full Bang Ahmed apa gimana? Sebenarnya zaman sekarang itu nggak harus satu pihak aja atau misalkan harus si cowok aja. Menurut aku pernikahan kan untuk dua orang. Jadi kalau memang kita juga mampu, ya kenapa kita nggak bantu gitu. Jadi waktu aku sama Ahmed itu waktu acara di Indo, 70%-nya Ahmed, 30%-nya aku. Jadi ya nggak semuanya juga Ahmed, itu untuk acara di Indo ya, maksudnya acara berkas pernikahan, baju, gedung, nggak di gedung kami acara cuma maksudnya pelaminan apa segala macam. Kalau ditotalin 70%-nya Ahmed, 30%-nya aku. Tapi untuk tiket pesawat ke Turki itu Ahmed yang beliin semuanya. Terus sampai di Turki pun berkas kayak bikin ikamet apa segala macam itu Ahmed. Jadi untuk yang pernikahan doang kami bagi duanya, yang kayak 70% Ahmed, 30% aku. Tapi untuk berkas-berkas dan tiket pesawat itu semua full Ahmed. Oke, Abla, kira-kira September, Oktober udah winter kah? Banyak gak sih orang nikah di bulan ini? Setahu aku setelah Turki buka penerbangan internasional, itu yang awalnya mereka rencana nikah di Indo, semua pada rata-rata ke Turki ceweknya untuk nikah di Turki, karena di Indo masih belum bisa untuk masukin WNA yang benar-benar kayak dulu pertama kali Ahmed datang itu visa visa itu belum bisa dibikin dan belum boleh buka. Jadi rata-rata yang mereka rencananya nikah di Indo itu udah nikahnya di Turki. Sampai sekarang pun masih ada beberapa yang datang ceweknya ke Turki untuk nikah karena nggak tahu mau harus nunggu sampai berapa lama lagi mereka kalau nunggu nikahnya di Indo. Terus untuk September Oktober di Turki itu beda kayak negara ke barat-baratan kayak Jerman atau Amerika. Nah, mereka di sini akhir tahun masih masuk autumn, masih masuk musim dingin. Jadi mereka di sini winternya turun saljunya itu antar Januari akhir ke Februari, Maret. Nah, itu mereka turun saljunya tuh di 3 bulan itu. Jadi mereka awal tahun winternya, akhir tahun mereka masih autumn. Oke, terus ada yang nanya lagi, awal kenalan langsung pakai bahasa Turki apa Inggris dulu? Inggris dulu kitanya. Jadi awal-awal kan aku emang dulunya tuh lebih ke Inggris karena pengen belajar bahasa Inggris, jadi pengen ada teman untuk ngobrolnya biar lebih aktif ngomong bahasa Inggrisnya. Nah, tapi pas Ahmed itu dia pakai bahasa Inggris, cuman dia pakai Google Translate kan. Nah, tapi akhirnya udah 2 bulanan 3 bulanan gitu aku yang awal-awal belajar bahasa Turki karena dia juga ya dia taunya cuman beberapa bahasa Inggris lah. Jadi aku yang belajar bahasa Turki
kelama-kelamaan dia udah ngerasa aku agak bisa bahasa Turki, dia bahasa Inggrisnya di stop sama dia karena menurut dia bahasa Inggris susah. Jadi akhirnya sampai sekarang kita lebih ke bahasa Turki. Sekarang sehari-hari pun kami ngobrol atau ngomong apapun pakai bahasa Turki ya. 99% bahasa Turki, 1%-nya bahasa Inggris sekarang. Jadi yang aku dulunya pengen bahasa Inggris aku meningkat, sekarang malah lebih menurun. Jadi lebih ke bahasa Turki. Mau ngobrol sama, tapi enaknya ada untungnya kita bisa bahasa di mana negara yang kita tinggalin, itu kita lebih gampang komunikasi. Misalnya kita mau keluar juga lebih gampang, kita mau pergi ke market juga lebih gampang. Terus kita ngobrol sama keluarga suami kayak mertua atau adik ipar atau sepupu suami pun lebih gampang. Walaupun gak ada suami pun kita bisa komunikasi. Itu untungnya kita bisa tahu bahasa di mana negara kita tinggal. Oke, terus kalau WNA udah lama di Turki, terus bikin kartu identitas menjadi warga negara orang Turki, bisa nggak Abla? Bisa. Jadi kalau bikin identitas, kayak misalkan aku bikin ikamet family. Jadi karena aku nikah sama orang Turki, jadi aku udah punya identitas izin tinggal di sini kayak KTP, tapi untuk WNA, untuk Yabanci. Aku udah bisa, kita bisa bikin. Kalaupun kalian ada kerjaan atau kalian lagi sekolah di sini, itu ada ikamet untuk turis atau untuk pelajar. Jadi kalau bikin identitas bisa untuk 6 bulan sampai setahun, kecuali yang menikah. Misalkan yang menikah sama orang Turki kayak aku, itu bisa 1 tahun apa 3 tahun. Nah terus bisa nggak jadi warga negara Turki? Bisa. Setelah kita 5 tahun stay di Turki, kita bisa milih mau jadi warga negara Turki atau tetap warga negara kita. Itu khusus yang menikah sama warga negara Turki. Untuk yang kerja di sini atau yang lagi belajar di sini 5 tahun ke atas, itu nggak tahu itu sama apa enggak, aturannya sama yang kalau kita nikah sama orang Turki. Jadi kalau 5 tahun aku di sini, aku bikin ikamet terus aku mau perpanjang, itu bisa pilih mau jadi warga negara Turki apa tetap warga Indonesia, dan tetap bikin ikametnya lanjut, nggak jadi bikin KTP Turki yang aslinya. Oke, sebelum kepanjangan videonya, jadi ini pertanyaan terakhir. Kak, cowok Turki yang nikah sama WNI bisa makan makanan Indonesia nggak atau harus makanan Turki? Cowok Turki yang nikah sama WNI nggak harus makan makanan Indonesia, guys. Jadi kayak sebenarnya kalau misalkan mereka yang suka atau bisa nerima makanan Indonesia, itu enak. Jadi kita nggak perlu masak double. Kayak misalkan Mustapanya Lilis, dia bisa makan makanan Indo. Jadi Lilis nggak perlu masak 2 kali makanan Turki, makanan Indonesia. Nah kalau misalnya kayak Ahmed yang nggak terlalu bisa makan makanan Turki, aku harus masak 2 kali. Nah kalau Ahmed malahan kayak rendang dia nggak bisa makan, Mustafa bisa makan. Nah terus Ahmed kalau misalnya kayak bakso bisa makan tapi tanpa mie-nya, dia nggak suka mie-nya. Kalau baksonya dia masih bisa. Terus Ahmed paling sukanya tuh cuman bisa makan ayam bakar karena mirip kayak ayam panggang terus lebih berbumbu. Nah Ahmed suka tuh kalau ayam bakar. Terus yang jadi pertanyaan itu malahan suami boleh nggak istri Indonesianya masak masakan Indonesia. Nah kalau Ahmed alhamdulillah bolehin, kayak misalkan masak aja apa yang kamu pengen makan, masakan Indonesia masak aja, kecuali yang terlalu berbau aromanya, karena di sini orang Turki nggak suka bau-bauan yang terlalu menyengat. Kayak misalkan kita kayak bumbu kayak bumbu terasi mungkin, atau kita mau masak oseng-oseng yang baunya nyengat banget, itu Ahmed nggak suka. Tapi dia tetap bolehin. Jadi dia bilang kalau kamu masak aja, tapi pas aku nggak di rumah atau misalkan Ahmed lagi kerja, aku pengen masakan itu is okay, dia nggak masalah. Ada juga yang beberapa gelin yang suaminya bisa makan Indonesia, itu lebih enak lagi. Nah ada juga yang kurang beruntung yang kayak suaminya nggak bolehin masakan Indonesia. Ada banget, bukan aku ngarang cerita, emang ada. Jadi istrinya nggak boleh masak masakan Indonesia. Jadi menurut aku sebelum kalian memutuskan menikah sama orang Turki, kalian punya calon orang Turki, ini simple tapi
harus ditanyain, karena emang ada beberapa gelin yang nggak bisa aku sebutin, suaminya emang nggak bolehin masak masakan Indo. Suaminya nggak pengen ada masakan Indo di meja makannya pun. Ada yang kayak boleh masak masakan Indo kecuali aku nggak ada, misalkan gitu kan, masih oke lah, masih aman. Kalau misalkan kayak aku kan Ahmed, walaupun aku masak masakan Indo, kita makan bareng, walaupun dia makan Turki aku makan Indo, dia nggak masalah, kecuali yang bau-bau aroma menyengat masaknya jangan pas ada dia, tapi pas makan nggak berbau kan, maksudnya udah selesai masak kan, nggak, aromanya nggak terlalu itu, dia nggak apa-apa makan satu meja, dia makan Turki aku makan Indo, Ahmed nggak masalah. Kayak ada juga lah beberapa gelin yang kurang beruntung, jadi nggak semua yang kalian lihat itu kayak nikah Indo Turki itu semuanya bahagia. Ada juga sisi negatifnya ya, tapi mungkin nggak ada orang yang up dan nggak ada orang yang show ke YouTube, ke sosmed, ke Instagram. Jadi mungkin kalian yang lihat tuh cuman yang kayak indah-indahnya aja, padahal kalian tuh nggak tahu ada juga sisi negatifnya. Tapi ya karena aku nggak mungkin bisa show up semuanya ke kalian karena mungkin privasi mereka, atau misalkan nggak bisa aku jelasin siapanya, tapi ada, percaya sama aku, ada. Jadi sebelum kalian menikah dengan orang Turki, kalian pastiin boleh nggak, terus misalkan diizinin nggak. Malahan kadang misalkan yang tinggal sama mertua atau masih tinggal sama mertua sama ipar, misalkan dia bawa makanan dari Indo atau beli bagasi Indo, makanan kayak misalkan terasi atau ikan asin, itu bisa dibuang karena mereka pikir apaan nih bau gitu, dibuang. Dibuang. Jadi kalau kita yang punya harta karun nih, kalau kita bilang makan makanan Indo itu harta karun, itu benar-benar disimpan baik-baik, jangan sampai tercium, dan kalau bisa kasih tahu ini makanan jangan dibuang gitu, karena beberapa kasus pun banyak yang mertuanya atau iparnya nggak tahu kalau itu makanan Indonesia yang bisa dimakan, terus mereka mikir ini bau terus dibuang, padahal ikan asin masya Allah mahal banget guys kalau di sini, dan kalaupun kita harus bawa dari Indo pun juga mahal bagasinya. Jadi intinya kalian harus, hal sekecil apapun itu kalian omongin ke pasangan kalian, apapun deh pokoknya, jangan kayak nggak mungkin lah, paling boleh aja, pokoknya tanyain dulu, karena kita nggak tahu pas kalian udah di sini, di negara sini, kalian nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu, walaupun amit-amitnya pas kita udah di sini mereka langsung berubah, ternyata dia yang dulunya baik jadi gini, amit-amit. Tapi kita menjaga-jaga sebelum kejadian, mending diomongin dulu, dibicarakan ke pasangan kalian masing-masing. So segitu dulu Q&A kali ini. Insya Allah nanti kita kapan-kapan bikin lagi video Q&A nya. So untuk yang udah bertanya makasih, yang belum yang udah bertanya tapi belum aku jawab, insya Allah nanti kita bikin lagi question lagi. So untuk yang udah ngikutin video kami, thanks for watching, bye bye, hadi garis.